Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah Sabrina dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini akan sedikit menjelaskan training yang berjudul Berpikir Positif. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang apa sih berpikir positif itu. Namun juga tidak banyak orang yang dapat menerapkan bagaimana cara berpikir positif. Contohnya seperti saya sendiri. Kadang di saat-saat tertentu, saya tidak dapat mengelola pikiran saya, mengontrol pikiran saya untuk tidak selalu berpikir negatif. Maka di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir positif. Berpikir positif merupakan suatu upaya seseorang untuk selalu mengisi pikirannya dengan hal-hal yang positif, di mana pikiran itu dapat berubah imajinasi, memori, emosi, kesadaran, serta pikiran bawah sadar. Dalam berpikir positif sendiri tidak akan lepas dari konsep diri manusia. Apabila seseorang dapat membentuk konsep diri yang baik dan selalu berpikir positif, maka ia akan dengan mudah menerima masukan atau saran, baik saran itu berupa saran positif atau saran negatif, mereka akan menerima dengan lapang dada. Namun berbeda dengan orang yang tidak dapat membentuk konsep diri yang positif atau konsep diri yang baik. Terutama mereka tidak dapat berpikir secara positif. Mereka dengan tidak mudahnya mereka menerima saran atau masukan dari orang lain. Mereka hanya menerima pujian saja. Dan mereka juga akan menunjukkan kelebihan-kelebihannya saja di depan orang banyak. Mereka akan menyembunyikan kekurangan yang ada pada diri sendiri karena mereka ingin dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya sebagai seseorang yang sempurna. Maka di sini sangat penting bagi seseorang mengetahui prinsip-prinsip berpikir positif. Adapun prinsip-prinsip berpikir positif yaitu yang pertama, percaya akan kemampuan diri sendiri. Di mana seseorang akan merasa percaya diri apabila mereka dapat mempercayai apa yang ada pada dirinya. Apabila seseorang memiliki kepercayaan diri terhadap apa yang ada di dalam dirinya, maka ia dengan mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Dan sebaliknya, apabila seseorang tidak dapat mempercayai dirinya, memiliki kemampuan, dan mereka merasa bahwa dirinya lemah, maka mereka sangat sulit untuk mencapai tujuan di dalam hidupnya. Yang kedua, mengambil makna positif. Dari setiap persoalan, kita harus dapat mengambil hikmah. Apabila seseorang tidak dapat mengambil hikmah dalam setiap masalah atau persoalan, maka ia menganggap bahwa persoalan itu merupakan suatu yang sangat tidak mengenakan bagi dirinya. Namun berbeda dengan orang yang dapat mengambil hikmah dari setiap persoalan atau permasalahan. Mereka akan menjadikan permasalahan itu sebagai pelajaran untuk hidup ke depannya nanti. Mereka akan menjadikan persoalan itu sebagai pembelajaran, di mana persoalan itu akan dijadikan pembelajaran agar di keesokan harinya persoalan itu tidak dapat terjadi lagi. Yang ketiga yaitu ucapan yang positif. Dari ucapan yang positif ini juga mempengaruhi cara berpikir yang positif. Kenapa demikian? Karena apabila kita sering mengatakan perkataan negatif, maka secara tidak langsung kita sudah mengeklaim pada pikiran kita pikirannya negatif. Yang keempat, menghargai diri sendiri. Kita harus dapat menghargai apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita lemah. Dan apabila seseorang yang tidak dapat menerima apa yang kita lakukan, atau seseorang mencoma apa yang sudah kita lakukan atau yang kita usahakan, maka kita tidak boleh menganggap itu maka kita tidak boleh menganggap bahwa kita gagal. Karena sesungguhnya apa yang sudah kamu lakukan itu merupakan apa yang sudah kamu tentukan untuk kedepannya nanti.
Jadi kamu harus menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Yang kelima, keberuntungan akan datang pada orang yang selalu berpikir positif. Kenapa demikian? Karena seseorang yang berpikir negatif, maka di keesokan harinya mereka akan mengalami penyesalan. Berbeda dengan orang yang selalu berpikir positif, mereka akan yakin dengan apa yang ada di depan. Mereka akan meyakini bahwa mereka akan dapat menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Yang keenam, gunakan pendekatan keimanan. Apabila seseorang memiliki iman yang baik, maka ia akan dengan mudah berprasangka baik kepada orang lain dan selalu akan mencoba untuk berpikir. Nah, untuk langkah-langkah berpikir positif sendiri ada 4 langkah. Yang pertama, pahami dengan baik apa saja konsep dalam berpikir positif. Setelah kita memahami apa saja konsep berpikir positif itu, kita harus menerapkan konsep-konsep itu dalam kehidupan sehari-hari, dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar. Kemudian kita harus mengembangkan bagaimana cara berpikir positif dan negatif, karena itu dapat mempengaruhi pengukuhan psikologi, dimana apabila seseorang memiliki pikiran yang positif, maka ia akan merasa tenang dalam menjalani kehidupannya, dan sebaliknya, apabila seseorang memiliki pikiran yang negatif, maka ia akan merasa resah, cemas, bahkan mereka juga sampai stres. Adapun langkah yang terakhir yaitu menuntun kehidupan lebih baik. Nah, seperti di langkah ketiga, apabila seseorang selalu menerapkan pikirannya dengan pikiran yang positif, maka ia akan dengan mudah menjalani hidupnya dan menjadikan masalah yang pernah ada menjadi pelajaran dalam langkah ke depan. Untuk seseorang yang memiliki pikiran yang positif akan memiliki rasa percaya diri kepada satu sama lain. Dengan adanya kepercayaan diri, maka mereka akan saling memberi dukungan. Kemudian mereka akan terbuka satu sama lain apabila telah terjadi sesuatu. Namun berbeda dengan orang yang selalu memiliki pikiran yang negatif, mereka akan sangat sulit untuk percaya terhadap sesama. Mereka lebih cenderung tertutup terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, dan biasanya mereka akan menahan informasi apabila ia mendapatkan informasi penting. Adapun untuk kriteria berpikir positif yaitu meliputi 1. Tidak melanggar nilai-nilai yang dibenarkan. Yang kedua, dapat menghasilkan sesuatu yang berguna untuk diri sendiri. Yang ketiga, tidak hanya memikirkan diri sendiri namun juga memikirkan orang lain dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Adapun untuk ciri-ciri orang yang selalu menerapkan pikiran yang positif, biasanya mereka akan merasa lebih bahagia pada dirinya, di mana mereka akan bangga dengan apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Dan apabila terjadi masalah, ia akan menjadikan masalah itu sebagai pembelajaran agar tidak terulang di keesokan harinya. Ia juga akan dapat dengan mudah menjalani hubungan dengan orang lain. Ia juga memiliki kepercayaan yang bagus dengan kemampuan yang dimiliki. Mereka yakin bahwa dirinya juga mampu. Prestasi hidupnya akan menjadi lebih baik dan kemampuan di dalam dirinya akan semakin berkembang. Dan yang terakhir, dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan orang yang ada di sekitarnya.